mencapai tujuan perusahaan. Ada yang tahu bedanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab? Axel Mario, ada Axel Mario? Mana Axel Mario? Langsung. Halo, Axel Mario ada? Ya, oke. Silakan di kolom chat. Apa bedanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab? Saya tunggu di kolom chat ya, Mario. Ya, jadi poin yang akan ditentukan begitu ya dalam proses rancangan organisasi adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk berupaya begitu menjalankan operasional organisasi dengan efektif dan efisien sehingga bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Ya, dari pemahaman tugas, wewenang, dan tanggung jawab itu, ya harapannya bisa tahu begitu ya, harapannya bisa tahu pentingnya organisasi sehingga menjadi perlu untuk didefinisikan sejak awal organisasi tersebut didirikan. Nah, ini juga bagian dari tugas kalian nanti. Tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya apa dalam organisasi perusahaan yang akan dirancang atau dibuat, gitu ya. Oke, dari Axel Mario, kalau tugas itu sesuatu yang harus dikerjakan, wewenang itu sesuatu kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, dan tanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban untuk menjalankan sebuah tugas. Ada yang punya pendapat lain? Sepertinya tugas dan tanggung jawab menjadi sedikit overlap begitu ya, atau sedikit rancu definisi yang disampaikan Axel Mario. Yang lain ada yang punya pendapat?
Saya Ya, silakan Bagas. izin menjawab. Untuk tugas itu dia biasanya merujuk pada pekerjaan atau aktivitas yang harus dikerjakan oleh seseorang atau kelompok dalam organisasi. Wewenang itu merujuk pada hak atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugas mereka. Kalau tanggung jawab itu dia merujuk pada kewajiban seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menggunakan wewenang mereka. Ya, baik. Ya, gimana tadi Bagas? Jadi kalau tugas itu adalah sesuatu yang dikerjakan berdasarkan Sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok organisasi. Itu kalau tugas. Kalau wewenang, dia biasanya hak atau kewenangan yang diberikan kepada seorang atau kelompok dalam mengambil keputusan. Kalau tanggung jawab, kewajiban kelompok atau individu dalam melaksanakan tugas atau wewenang, Pak. Ya hampir sama pendapatnya dengan Mario ya. Ya, ada hal lain begitu ya yang kaitannya dengan tanggung jawab. Yang kaitannya dengan tanggung jawab. Kalau wewenang udah ya mungkin cukup jelas lah, clear bahwa ya seseorang dikatakan punya wewenang, misal wewenang mengambil keputusan gitu ya, wewenang menentukan arah atau kebijakan perusahaan, itu wewenang berdasarkan jabatan yang dipegangnya. Gitu. Dan kalau tanggung jawab atau tugas gitu, kalau tugas ya jelas apa yang dikenakan, apa yang ditugaskan, apa yang diwajibkan kepada orang tersebut yang ditetapkan dalam jabatan sebuah organisasi, ya. Tapi yang berkaitan dengan tanggung jawab lebih besar lagi, begitu ya, bahwa tanggung jawab itu konsekuensi atas tugas dan wewenang yang sudah dia jalankan. Jadi ketika sebuah keputusan sudah diambil, atau ketika seseorang sebagai operator dia sudah menjalankan tugasnya, maka dia harus bertanggung jawab atas output yang dihasilkan. Misal operator nih, di level terbawah operator, dia menjalankan tugasnya sebagai operator mesin bubut. Dia menjalankan tugasnya. Maka dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk bisa menghasilkan produk dalam 1 jam sebanyak 100 unit. Itu konsekuensi dari tugas yang dia jalankan. Ya. Tugas yang dia jalankan menghasilkan sebuah tanggung jawab. Ya, dimana ketika sudah ditetapkan targetnya bahwa tugas dia adalah melakukan pembubutan barang atau bahan baku dengan target capaian misal 100 unit per jam, maka dia punya tanggung jawab untuk mencapai begitu ya, mencapai target yang sudah ditetapkan. Begitu juga misal dengan seorang manajer. Seorang manajer dia bertugas misal mengambil keputusan berapa unit yang akan diproduksi hari ini ya dalam operasional harian. Dia harus bertanggung jawab begitu ya. Bertanggung jawab sepenuhnya. Misal kapasitas produksinya 1000 unit. Ternyata dia memutuskan hari ini kita hanya beroperasi 950 unit. Ya, dengan berbagai pertimbangan, gitu ya, dengan berbagai pertimbangan dia mengambil keputusan hari ini hanya memproduksi 950 unit. Oh, ternyata di balik keputusannya tersebut ada satu mesin yang harus melakukan proses maintenance atau perawatan.
dia tahu begitu ya bahwa kapasitasnya menjadi tidak tercapai, tapi dia bertanggung jawab untuk mengambil keputusan itu. Karena ketika misal mesinnya tidak diberikan waktu untuk proses maintenance, maka mesin tersebut berpotensi mengalami kerusakan yang lebih besar. Itu bagian dari tanggung jawab seorang manajer, misal seperti itu. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya sebatas pada apa yang sudah dia jalankan, tapi tanggung jawab kepada output, pada output yang akan dihasilkan, pada keputusan yang diambil. Itu bagian dari tanggung jawab. Dan biasanya semakin tinggi rentang jabatan seseorang, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Via Telkomsel, Anda bisa mendapatkan penawaran gratis. Ya, itu ya, bisa dipahami ya bedanya ya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Kemudian struktur organisasi adalah susunan komponen dalam suatu organisasi yang menunjukkan adanya hubungan antar tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi interaksi, begitu ya, interaksi antar tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dijalankan dalam organisasi tersebut. Ya, contoh sederhananya misal di sebuah pabrik tahu lah, gitu ya, sebuah pabrik tahu, analoginya di situ akan ada yang bertugas melakukan pemesanan atau pengambilan barang, material, bahan baku, kedelai, begitu. Ada yang menyiapkan bahan baku berupa air, ada yang melakukan proses pemasakan. Nah, itu akan berinteraksi, gitu ya, akan berinteraksi antar komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Ya, bagaimana yang menyiapkan bahan baku itu sudah harus tahu menyiapkan bahan bakunya di jam berapa, karena akan dipakai oleh orang yang akan memproduksi tahu tersebut. Kedelainya akan dimasak, kedelainya akan dicuci, kemudian kedelainya akan dimasak. Itu dilakukan untuk menghasilkan produknya, misal dengan harapan jam 12 siang produknya sudah matang, gitu ya. Nah, itu bagian dari proses interaksinya. Kemudian kalau tahunya sudah matang jam 12, artinya bagian yang bertugas memasarkan, mengantarkan kepada konsumen, sudah bisa menjalankan tugasnya misal di jam 1 siang. Nah, itu proses interaksi yang terjadi dalam struktur organisasi. Dan interaksi itu akan semakin kompleks, semakin rumit, semakin full aktivitas, begitu ya, seiring semakin besarnya sebuah struktur organisasi. Ya, bayangkan perusahaan otomotif misal Toyota atau Tesla, begitu ya, yang mempekerjakan sekian puluh ribu orang, interaksi yang ada di dalamnya sangat banyak terjadi, gitu. Dilihat dari bahan baku, dilihat dari komponen yang bergerak di dalam industri organisasi tersebut saja sudah terbayangkan, gitu. Misal ada 1000 komponen, maka ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap satu komponen saja, maka akan ada 1000 interaksi, ya, 1000 interaksi. Misal tadi perusahaan Toyota mobil, gitu ya, mobil terdiri dari sekian ribu komponen. Komponen itu artinya harus disiapkan, harus ada yang harus dicek, ada yang harus dicek dulu kondisi dari spare part tersebut. Itu bagian dari tugas-tugas, ya, tugas-tugas dalam sebuah jabatan struktur organisasi. Dari tugas-tugas itulah, dari interaksi antar tugas-tugas itulah yang menjadikan tujuan organisasi tersebut bisa dicapai.
Kemudian tujuan dari perancangan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sudah barang tentu, gitu ya. Efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Ya, bayangkan ketika tidak ada struktur organisasi, tidak ada pembagian tugas yang jelas, maka ya potensinya akan ada yang banyak bekerja dan akan ada yang banyak diam, gitu ya, karena tidak mendapatkan pengaturan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas, sehingga menghasilkan ketidakefisienan. Dari situ juga bisa terlihat, misal sebuah pekerjaan sebenarnya efektif atau ya dikatakan efektif dikerjakan 3 orang gitu. Ternyata ketika tidak ada rancangan struktur organisasinya, maka banyak yang